Cerita diawali dengan kota Gangnam yang ada di Korea. Tampak keramaian kota Gangnam yang dipenuhi turis asing itu ya. Kemudian ada cewek yang sedang berdiri itu ya. Ia sedang menunggu lift dan akan menuju panti jompo di salah satu gedung di kota Gangnam. Dan tibalah ia di tempat panti jompo. Di situ banyak terdapat orang tua ya. Para orang tua itu pun menatap gadis muda itu dengan tatapan aneh. Sang cewek pun hanya bisa senyum melihat dirinya ditatap oleh para orang tua. Kemudian ada ibu-ibu pelayan kebersihan yang menyapanya, dan si cewek pun minta ditunjukkan kamar mandi di panti jompo itu. Setelah sampai di kamar mandi, ia jadi panik sekali, ia mau menangis. Kemudian ia menelpon kakaknya agar ia bisa minta tolong agar dibebaskan dari pekerjaan sosial ini. Soalnya ini menakutkan. Ya, kemudian sang kakak memberitahu kalau itu memang hukuman yang pantas karena telah merusak fasilitas umum. Jadi terima saja daripada di penjara. Ya, jadi cewek ini mendapatkan hukuman bekerja sosial ya kawannya, karena di Korea ada hukuman bekerja sosial untuk mengganti hukuman denda atau hukuman penjara ya. Unik sekali ini hukumannya. Dan sang adik pun tidak terima, ia menyuruh kakaknya untuk menjemputnya sekarang juga. Dan sang kakak menyuruhnya untuk membiasakan diri di panti asuhan. Lagian cuman seminggu, dan di situ ada pria bule yang kegirangan itu ya. Ternyata itu pacarnya si gadis muda itu, dan sekarang ia sedang menjadi pelayan restoran. Sang pacar pun berusaha menenangkan sang kakak supaya sabar menasehati sang adik. Jangan keras-keras ya terhadapnya, dia kan pacar gue gitu ya. Tapi sang kakak malah menyuruh si bule buat putus aja sama adiknya. Soalnya adiknya susah diatur, malah sering repotin si bule, temperamen lagi. Terakhir kali si adik ngamuk di urusan migrasi ya ketika mengurus visa si pacar bule. Tapi karena pelayanannya mengecewakan, jadi si adik malah ngamuk sama petugas sampai merusak kantor imigrasi. Jadi sekarang si adik cewek ini dihukum sosial. Wadidaw, ganas banget dah ini si ceweknya. Ya, si bule pun tidak mempermasalahkannya karena wanita memang harus seperti itu, galak, garang, kejam, karena itu memang bagian dari sisi wanita yang harus ia cintai. Wah, anjir dah, ternyata bucin ini mah. Ia pun menyuruh si kakak ipar untuk menemukan cintanya supaya hidupnya penuh dengan warna. Ucap si bule sambil tersenyum lepas. Ya, kemudian si bule pun ngobrol sama kakak iparnya, ngalur ngidul gak jelas gitu ya dengan si kakak ipar itu. Ya, nemenin si jomblo akut ya. Dia cerita masa-masa indah dengan adiknya itu ya. Malah cerita cinta-cintaan sama jomblo. Ya, sang kakak pun pergi karena ini sudah larut. Ia mau istirahat di kos-kosannya. Sang bule pun kecewa karena ia belum selesai ceritanya. Tapi tiba-tiba, dum, ada gempa terjadi. Si pria kaget karena gempa ini cukup besar. Tapi ada yang aneh karena ia merasakan gempa itu begitu kuat. Tapi orang-orang yang ada di restoran itu semuanya santai-santai saja cuk. Soalnya tidak ada yang merasakan gempa itu sama sekali. Ini aneh sekali. Tapi si pria pun tidak ambil pusing karena mungkin ya ia terlalu banyak minum amer gitu ya, terlalu mabuk gitu ya. Jadi ya sebelum pulang mampir toilet dulu buat cuci muka karena mabuk berat. Dan ketika ia sampai di toilet, alangkah terkejutnya ia ketika melihat benda aneh yang muncul di atas kloset itu ya. What the hell? Apa-apaan itu dah? Serem banget itu bendanya. Sang pria pun merasa bingung dengan apa yang ia lihat. Apa-apaan itu dah? Bentuknya kayak besi dan mengeluarkan panas serta listrik. Ya, sang pria itu pun hanya bisa menatapnya dengan tatapan terkejut sambil mengatakan wadidaw. Scene pun berpindah di panti jompo. Si cewek yang bernama Diana itu mulai baikan. Ia pun mau menemui pak tua yang ada di panti jompo itu. Dan ia menemui kakek yang bernama Kim Bae-ok. Kakek itu tampak menatap Diana dengan tatapan aneh itu ya. Ia kemudian menunjukkan telunjuknya dengan tatapan tajam. Ternyata ia menunjuk ke berita televisi yang mengatakan berita itu memang benar.
Dan terlihat berita TV itu memberitakan tentang penemuan zat kimia yang meningkatkan kemampuan manusia hingga 90% sel embrio manusia. Dan itu bisa ditanamkan di tubuh manusia secara langsung melalui uji klinis. Dan itu bisa membuat manusia hidup lebih lama atau bahkan hidup dengan kekuatan super. Wadidaw, ada serum seperti itu. Kemudian sang kakek menceritakan kalau sebentar lagi dunia akan hancur dan intensitas tertinggi dari makhluk hidup yaitu dewa akan mengambil alih kehidupan manusia di bumi ini. Dan ketika dewa itu telah menampakkan diri, maka aku akan mengikutinya sebagai pengabdinya. Dan sekarang sudah saatnya bagi manusia untuk bersiap menghadapi kehancuran tersebut karena dunia baru akan segera dimulai. Ucap sang kakek dengan wajah cengar-cengir. Mbak Diana pun terkejut dengan apa yang diucapkan oleh sang kakek. Ia pun tertegun, tapi tidak dengan teman-teman orang tua si kakek. Mereka malah tertawa terbahak-bahak. Mereka geli sekali mendengar hal konyol yang diucapkan oleh kakek Kim Bae-ok. Ya, tertawalah sepuasnya karena hari ini semuanya akan hancur, ucap kakek Bae-ok, yang membuat seisi ruangan tertawa kembali. Wadidaw, ini kakek ngelantur atau gimana ya? Udah kelewatan ini ngomongnya, udah diketawain banyak orang, gak malu atau diem gitu ya, malah dipancing lagi. Walah, aneh bedah ini si kakek Bae-ok. Dan tiba-tiba Mbak Diana tahu-tahu bersujud di hadapan kakek Kim Bae-ok. Ia menunduk dan memohon ampunan dari dewanya kakek Bae-ok, dan itu membuat semua kakek tua yang ada di panti asuhan terdiam dan kaget. Kau percaya kepadaku? Ucap kakek Kim Bae-ok. Iya, dewa adalah makhluk tertinggi di dunia ini. Jadi kita harus menghormatinya dan tolong tanda tangani ini, ucap Mbak Diana sambil meminta tanda tangan, tanda bahwa ia telah menyelesaikan tugas sosial. Tapi kakek Kim Bae-ok malah memegang kepala Nona Diana dan ia pun bingung sekaligus panas. Seperti tubuhnya terbakar api yang membakar apartemen dan jejeng. Diperlihatkan neraka dunia. Diana sangat kaget melihat api-api tersebut. Ia benar-benar panik. Apa-apaan ini dah? Dan ketika ia melihat sekitar, ternyata kota Gangnam telah berubah menjadi lautan api. Walah, apa-apaan itu dah? Mengerikan sekali, cuk. Kota Gangnam yang ramai dengan penduduknya sekarang telah terbakar habis. Walah, apa-apaan ini? Ia pun tertunduk lemas melihat itu semua, dan ketika ia melihat kakek Kim Bae-ok, ia sangat terkejut karena melihat beberapa kakek tua di situ telah berubah menjadi monster dan mengamuk. Wah, wadidaw, apa-apaan itu dah? Monster apa itu? Nona Diana pun teriak histeris melihat monster-monster itu. Ia ketakutan. Yang kemudian ibu-ibu kebersihan menyadarkannya. Dan itu semua hanya halusinasi. Soalnya kakek-kakek tua itu yang ada di panti jompo itu baik-baik saja. Gak ada yang jadi monster itu ya. Tapi Nona Diana tetap aja ketakutan. Itu sungguh pemandangan yang sangat-sangat horor. Horor banget, cuk. Dan ya, scene pun berpindah. Di stasiun kereta bawah tanah terlihat kakak Diana yang bernama Kim Jae-un sedang menuju kereta untuk pulang ke kos-kosannya, dan terlihat ia sudah menaiki kereta bawah tanah itu, yang kemudian ada berita mengejutkan dari wilayah Jepang, yaitu Okinawa. Karena di Okinawa sedang terjadi bencana yang mengerikan. Soalnya di jalan-jalan di Okinawa tersebut muncul benda aneh yang menghujam beberapa kota di wilayah Jepang ya. Tidak hanya itu, gedung-gedung bertingkat runtuh satu persatu yang diakibatkan oleh gempa dan sesuatu yang menumbuk gedung-gedung itu. Dan itu ya, bayangannya besar banget itu. Dan itu adalah bayangan besar yang tidak terlalu jelas di hadapan kamera. Jae-sun yang melihat itu jadi tercengang karena di berita tersebut berhasil menangkap salah satu bayangan yang menabrak gedung-gedung itu. Dan itu adalah kaiju. Itu adalah monster raksasa. Wah anjrit, serem cuk. Gede banget itu monsternya. Sebesar gedung tingkat 60 cuk. Besar banget. Attack on Titan ini. Ya, scene pun berpindah ke esokan harinya.
Orang-orang di Korea semuanya terkejut dengan berita runtuhnya Jepang. Mereka ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Soalnya aktivitas di Korea masih sama seperti biasa, tidak ada hal yang mencurigakan. Dan juga pemerintah Korea tidak mengumumkan apapun. Jadi berita itu mungkin hoax ya. Jadi ya aneh banget kalau ada berita monster menyerang kota di era modern ini. Wadidaw, ini sudah abad milenial bro. Jangan percaya hal-hal konyol seperti itu. Ucap 3 orang Korea yang sedang ngobrol, yang diikuti dengan ketawa lepas sambil rangkulan. Yang mana mereka merencanakan nanti malam dugem yuk di klub. Soalnya udah booking cewek-cewek cantik ini, udah di booking, udah open BO, lumayan dah. Ayo langsung dihajar. Wadidaw, ternyata pria hedon ini. Dan terlihat di situ ada Jaesun yang mau berangkat bekerja. Ia saat ini bekerja di rumah sakit dan pekerjaan Jaesun adalah tukang bersih-bersih alias cleaning service. Wah anjir, saya kira dokter atau perawat malah cleaning service. Ya terima aja adalah MC kita adalah seorang cleaning service. Kemudian ia disuruh seniornya untuk bersih-bersih ruangan ganti. Dan ketika sampai di ruang ganti, ia langsung mengganti pakaiannya dengan baju dokter. Wah anjir, lu cleaning service cuk, pakai baju dokter segala. Ya ampun dah. Yang kemudian ia foto-foto ya dengan baju dokternya itu dan kirim ke Instastory. Ya, kirim ke TikTok dulu lah biar viral gitu ya. Ganteng pakai baju dokter, viral dah ini ke TikTok. Wanjir dah, berdebah ini orang, malah flexing di medsos, pakai tipu-tipu lagi. Ya mungkin ini gambaran nyata ya orang-orang yang flexing di medsos, padahal nggak sesuai dengan kenyataannya, alias hoax. Dan ya, scene pun berpindah di sore hari, saatnya pulang kerja. Terlihat Jaesun kecapean. Ia pun mau pulang ke kos-kosan naik kereta ya. Ia pun tertidur di dalam kereta itu dan tiba-tiba cuit, keretanya mengerem mendadak dan ternyata ada suatu benda yang memblokir jalur kereta itu. Aneh banget dah itu bendanya, seperti besi kerucut-kerucut itu ya. Jaesun pun bangun, ia kaget dengan kereta yang mengerem mendadak. Dan ketika ia bangun, ia malah melihat remaja gaul yang sedang mengobrol itu ya. Yang mana ada cewek yang imut banget itu mah. Waduh, malah lihat cewek imut. Sampai-sampai Jaesun jadi kepincut itu ya. Yang itu membuat si cewek jadi gak nyaman. Jadi dia plototin Jaesun itu ya. Ia jadi malu. Ia jadi takut gitu ya sama si Jaesun. Diplototin gitu loh. Dan itu membuat Jaesun malah malu-malu kucing. Wanjit, gak jantan lu bro, cemen. Yang kemudian ada telepon dari HP Jaesun, itu Diana adiknya. Sang adik bercerita kalau ia mau ke panti jompo lagi hari ini karena ada hal aneh yang mengganggunya. Soalnya kemarin ia diperlihatkan kota wilayah Korea yang hangus terbakar, mirip dengan yang terjadi di Jepang saat ini. Ia pun mau memastikan hal tersebut dengan menemui kakek baik. Mungkin yang ia rasakan ada hubungannya dengan kakek tersebut. Dan saat ini Diana sedang berada di bis umum di kota Gangnam. Dan tiba-tiba jalannya tergenang banjir. Gak ada hujan sama sekali tuh ya. Kenapa jalannya malah jadi banjir? Dan ternyata ada tsunami di belakang bis itu. Wah, lari cuk, malah teleponan. Diana yang melihat tsunami tersebut jadi shock. Tapi yang ia lihat tidak hanya tsunami, tapi ada sesuatu di belakang tsunami itu, yaitu monster sebesar gedung bertingkat yang kepalanya ada tentakel itu ya. Walah, apaan itu cuk? Segera panggil Ultraman, ada kaiju. Jaesun yang ada di kereta pun kaget karena tiba-tiba adiknya teriak histeris dan teleponnya di reject. Waduh, di reject aja. Dan apa yang terjadi? Jaesun jadi khawatir dengan adik perempuannya. Apa yang terjadi ini? Walah. Kenapa malah di reject ini? Kemudian scene berpindah di tempat para masinis yang mengecek besi kerucut yang menghambat jalur kereta api. Mereka tampak bingung dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat. 2 masinis itu pun mengecek lebih dekat lagi benda asing tersebut, yang ternyata benda itu telah menembus ke atas. Wadidaw, bakal susah mindahinnya ini. Lagian ini apaan dah? Kok aneh banget dah. Ya, salah satu masinis itu pun ke kereta
dan ia melaporkan ini kepada para penumpang kereta. Kemudian masinis yang satu mau memfoto benda tersebut, ia pun memfotonya dengan iPhone ya, yang kemudian jepret, muncul monster putih yang menakutkan tepat berada di depan masinis yang memfoto itu, yang kemudian scene berpindah. Wah anjir, udah ada monsternya malah scene berpindah. Saya kira mau dilahap. Ya, scene berpindah ke tempat Jaesun. Ia berusaha menelpon adiknya kembali, tapi tidak berhasil, yang diikuti dengan matinya lampu kereta. Kemudian penumpang bertanya-tanya, apa-apaan ini dah, kok keretanya berhenti dan listriknya mati total, ada apa ini sebenarnya? Yang kemudian masinis mengecek kelistrikan yang ada di kereta tersebut, dan tiba-tiba jreng, teman masinis yang tadi ada di luar dimangsa dengan utuh oleh monster. Tapi si masinis yang ada di kereta tidak tahu apa yang terjadi, karena ia hanya melihat kalau temannya melayang setengah badan. Ia pun bingung dengan ngeri, soalnya tidak terlihat apapun di situ, cuma setengah badan temannya aja yang melayang-layang. Wadidaw, ada apa ini? Ia pun ketakutan. What the hell? Monsternya tembus pandang, cuk, gak kelihatan. Sang masinis pun ketakutan. Ia berusaha keluar tapi terlambat, dan duar, gerbong masinis dihantam benda keras. Para penumpang kaget mendengar suara itu, yang kemudian diikuti dengan banjir masuk ke dalam kereta. Jaesun panik, ia kemudian menghindar dari air. Ia merasa ada sesuatu yang salah ini ya. Kemudian para penumpang memecahkan jendela untuk pergi keluar dari kereta. Mereka melompat lewat jendela. Kemudian 3 remaja gaul yang berusaha memecahkan kaca nggak bisa, gagal cuk, lemah banget dah lu. Dan si Jaesun berusaha menelpon si adik. Ia mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi ketika memencet tombol, ia malah typo itulah. Ia malah menekan tombol kamera, yang kemudian ia melihat ada seorang pemuda yang berlari menghindari sesuatu, dan Jaesun tidak sengaja mengarahkan kamera HP-nya ke arah pemuda itu, yang ternyata cerot, kepalanya hilang cuk. Serem banget ini, diserang monster tak kasat mata. Kabur. Jaesun pun panik. Ia tetap merekam kamera HP-nya, dan ternyata masih banyak orang yang diterkam monster tak kasat mata itu ya. Jaesun benar-benar ketakutan. Kemudian Jaesun berteriak kepada 3 remaja itu. Ia menyuruh 3 remaja itu untuk tetap berada di dalam kereta karena ada monster di luar kereta. 3 remaja itu pun terdiam, yang kemudian mereka marah. Mana ada monster di dunia ini, kampret. Dan ya, malah salah satu remaja itu pun kabur lewat jendela itu ya. Jaesun dan si cewek imut terdiam, mereka tidak mau keluar. Tapi si jaket merah menarik si cewek untuk segera keluar dari sini, dan si cewek tidak mau. Ia ternyata mempercayai ucapan Jaesun, yang kemudian karena gak sabaran, salah satu remaja itu pun pergi keluar dan ia berlari. Jaesun berusaha menghentikan si jaket merah. Ia mau menunjukkan yang ia lihat di kamera. Ia akan memperlihatkan hasil videonya kepada si jaket merah. Akan tetapi ketika mau menunjukkan videonya, HP-nya malah modar. Wanjit, lowbat cuk. Lagi genting malah lowbat. Ya, si jaket merah pun keluar dari kereta, dan si cewek imut mendekat ke arah Jaesun. Ia memberikan Jaesun power bank untuk mengecas HP-nya. Dan ya, sekarang mereka tinggal berdua di dalam kereta bawah tanah yang terbenam banjir. Banjir sudah mencapai leher. Jaesun segera menyalakan HP untuk membuka kamera HP. Ia mau memastikan kalau di jalur yang ia lewati tidak ada monster yang muncul, karena airnya sudah terlalu dalam itu ya. Jaesun dan cewek imut pun menyelam, dan mereka berenang di dalam gerbong. Kemudian Jaesun membuka kamera, dan ia tetap memastikan kalau di jalur yang ia lewati sekarang aman dari monster. Dan ketika Jaesun melihat keluar jendela, walah, alangkah terkejutnya ketika ia melihat makhluk-makhluk seperti ikan, monster ikan sedang bergerak bebas dalam air, dan monster itu berteriak keras di dalam air. Tapi Jaesun tidak bisa mendengarnya. Jaesun pun panik, dan ia kembali mengambil nafas dan menyelam kembali menuju belakang gerbong. Tapi ketika menyelam, si cewek imut gak kuat untuk tahan napas, dan ia pun pingsan kehabisan oksigen. Jaesun pun memegangnya dan melihat di jendela dengan kameranya, dan ternyata jeng,
Banyak sekali monster yang menantinya untuk keluar dari kereta. Wadidaw, monsternya ganas-ganas, ngeri mengerikan sekali tuh monsternya. Mereka menanti Jaehyun untuk keluar, untuk disantap. Walah, 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 terjebak nih di dalam air dan monster. Dan bersambung.